Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla, yang mana telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan demi kesempatan, kenikmatan demi kenikmatan, untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu, untuk bisa bersama-sama mengkaji ilmu. Alhamdulillah. Para pemirsa, para hadirin yang dirahmati Allah, alangkah baiknya bila kita merenungi, bila kita menghayati apa itu pentingnya bagi seseorang untuk menuntut ilmu, pentingnya bagi seseorang untuk mengambil ilmu, pentingnya bagi seseorang untuk faham apa itu ilmu. Ilmu adalah salah satu pengetahuan, dikarenakan ilmu itu diambil dari kata-kata alima ya'lamu ilman, yaitu mengetahui, yaitu ilmu adalah salah satu pengetahuan, dan ilmu yang paling agung adalah ilmu bagaimana kita bisa mengetahui siapa itu zatullah, siapa itu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan atau telah diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annas min jihati timsali akfa'u abuhum Adam wa ummuhu Hawwa'u, bahwa manusia dari segi nilai kemanusiaannya diciptakan dengan sederajat, diciptakan dengan sama, tidak ada yang lebih unggul satu sama lain. Mal fadlu illa li ahlil ilmi annahumu wal alal huda liman istahda adillau. Tidak ada kemuliaan dari manusia satu sama lain kecuali kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu orang yang mendapat petunjuk, dan orang yang memberikan petunjuk kepada orang yang lain. Fafus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada fannasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Maka beruntunglah orang yang mempunyai ilmu, beruntunglah, berilah kabar bahagia bagi orang yang mempunyai ilmu, karena annasu mauta, ketika semua orang, semua manusia itu sudah binasa, sudah mati, sudah meninggal, ahlul ilmi ahya'u, orang yang mempunyai ilmu tetap hidup, tetap dikenang. Entah itu dikenang dari ilmunya, entah itu dikenang dari kalamnya, dari wejangannya, dari dauhnya, entah itu dikenang dari kitab-kitabnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami, yang harus kita fahami, ialah yang biasa kita dengar sebagai ilmu nahu. Ilmu nahu adalah suatu ilmu nahu adalah suatu ilmu yang mana di dalamnya diterangkan tentang bagaimana kita memahami, tentang bagaimana kita mengetahui isi kisi dari Al-Quran, isi atau hikmah yang ada pada hadis Nabi, pada kalam salafun saleh. Kendati begitu pun, ilmu nahu juga kita bisa petik beberapa petikan, beberapa hikmah, yaitu kita petik dari segi tasawuf, yang mana tasawuf itu adalah ilmu menata diri. Ilmu
menata hati, sehingga hati kita bisa menjadi tumakninah, bisa menjadi tenang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Ada salah satu ulama mengatakan bahwa tasawuf yang hakiki adalah al-amalu bil ilmi. Wa ma makna tasawuf? At-tasawuf huwal amalu bil ilmi. Apakah yang disebut tasawuf? Apakah yang disebut tasawuf? Tasawuf ialah mengamalkan atau melakukan ilmu, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, mengamalkan apa yang telah kita ketahui, mengamalkan apa yang telah kita kaji. Laisat tasawwufu lubsus sufi turakki'uhu. Tasawuf bukanlah hanya sekedar memakai baju dengan tambalan-tambalan yang banyak. Wala buka'uka in ghannal mughannuna, dan tasawuf bukanlah hanyalah menangis ketika kita sedang mendengarkan syair-syair merdu. Tidak. Balit tasawuf antasfu bila kadarin. Tasawuf yang hakiki ialah bersihnya hati dari tanpa noda, bersihnya hati dari tanpa coretan, bersihnya hati dari tanpa sifat-sifat dengki, iri, sombong, dan lain sebagainya dari sifat-sifat tercela. Balit tasawuf antasfu bila kadarin wa tattabi'il haqqa wal kitaba wad dina. Wa tattabi'il haqqa wal kitaba wad dina, dan ikut mengamalkan, mengkaji, tahu tentang kebenaran, tentang Al-Quran dan agama. Itulah yang dikatakan tasawuf hakiki. Sekarang kita akan menjelaskan tentang apa itu nahwu tasawuf, tentang apa itu gramatika kolbu, tentang apa itu nahwu hati. Para ulama banyak sekali yang mengarang sebuah karangan yang mana memetik pelajaran, memetik tasawuf dari ilmu nahwu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama selalu mengawali kitabnya, mengawali ilmunya, mengawali tulisannya dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, yang mana adalah Bismillahirrahmanirrahim suatu ayat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat yang mempunyai fadilah, faidah, makna yang sangat banyak dan yang sangat besar sekali. Sehingga ada seorang ulama mengatakan bahwasanya intisari, isi yang ada pada Al-Quran itu semua terkumpul pada suratul Fatihah yang berjumlah 7 ayat, dan intisari makna yang ada pada suratul Fatihah, jadi semua kandungan yang ada pada suratul Fatihah itu semua tersimpan ada pada lafaz atau pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kandungan yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim itu tersimpan ada di dalam lafaz ba dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim atau suratul Fatihah dalam umumnya adalah surat yang agung. Banyak sekali ulama menyebutkan nama-nama dari suratul Fatihah. Disebutkan bahwasanya salah satu dari nama suratul Fatihah ialah Al-Waqiyah, penjagaan, Al-Kafiyah, pencukupan, Asy-Syafiyah, penyembuh, Ummul Quran, induk dari Al-Quran, dan lain sebagainya. Berpuluh-puluh dari nama Al-Fatihah
yang mana banyaknya nama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ketika kita mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah surat yang mempunyai banyak nama, itu pun menyimpulkan bahwa Al-Fatihah adalah sesuatu yang sangat mulia. Sebagaimana Al-Quran mempunyai banyak nama, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, dan lain sebagainya, itu pun menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW disebutkan di suatu kitab, di suatu keterangan, bahwasannya beliau mempunyai nama yang sangat banyak. Salah satunya Yasin, wa Taha, Mustafa, Muktafa, wa Mujtaba, Khairul Anam, Muhammad, Ahmad, Muhsin, dan lain sebagainya, menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang termulia. Dan begitu seterusnya para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut asma Allah dengan mengawali menyebut asma Allah, kita awali pembacaan kitab yang mana kitab ini menerangkan tentang gramatika kolbu, tentang nahu hati, bagaimana kita dapat menata hati, bagaimana hati kita selaras, sejalan, sehati dengan apa tuntunan-tuntunan Al-Quran, dengan tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tuntunan-tuntunan para ulama penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan agama secara keseluruhan dari awal sampai akhir itu berisi tentang tuntunan-tuntunan, tentang nasihat-nasihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama secara keseluruhan berisi nasihat, dan nasihat secara keseluruhan adalah salah satu dari agama. Maka dari itu mari kita petik tuntunan-tuntunan yang akan kita kaji, nasihat-nasihat yang akan kita kaji, faidah, hikmah-hikmah yang akan kita kaji, kita petik, kita amalkan. Karena al-ilmu bila amal kasyajari bila samar, ilmu dengan tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hati yang bersih tanpa noda hitam, hati yang bersih tanpa kedengkian, kesombongan, dan sifat-sifat tercela lainnya, sebagaimana cermin yang bersih, kita dapat melihat keseluruhan wajah kita dari cermin yang bersih. Akan tetapi hati yang kotor, hati yang penuh dengan noda, hati yang penuh dengan sifat-sifat tercela, menjadikan hati kita buram sebagaimana kaca yang kotor. Tak tampak sedikit pun dari wajah kita, tak tampak sedikit pun dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tujuan kita menerangkan gramatika kolbu, menerangkan nahu hati, tiada lain selain kita menginginkan, kita mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hati kita diberikan atau dibersihkan dari segala sifat-sifat tercela dan diisi oleh sifat-sifat yang terpuji. Amin, Allahumma amin. Ada suatu ulama yang mengatakan bahwasannya hati yang bersih, hati yang lembut akan mudah sekali untuk menangkap nasihat, akan mudah sekali untuk menerima nasihat, akan mudah sekali untuk menerima tuntunan, akan mudah sekali untuk menerima ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, dan selalu menganjurkan sahabatnya dan umatnya untuk berdoa dengan doa yang biasa didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi an dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi wal absar, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Dikarenakan hati manusia tidak konsisten, tidak menentu, tidak terus-menerus dalam satu sikap. Ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku, imanku, Islamku, taatku, ibadahku dan lain sebagainya ala dinik, di jalan agamamu. Maka dari itu bersihnya hati sungguh kita harapkan, bersihnya akal pikiran itu tergantung dengan apa-apa yang ada pada hati kita. Wa ma sumiyal insan illa linisyanihi wa ma sumiyal qalbu illa annahu yataqallabu. Manusia tidaklah dikatakan manusia kecuali karena sifat pelupa yang dimiliki oleh manusia, dan hati yang mana dalam bahasa Arab dinamakan kolbu tidak dinamakan hati kecuali karena seringnya terbolak-balik, seringnya berganti sikap, seringnya berganti sifat, yaitu sifat terpuji tiba-tiba terganti dengan sifat yang tercela. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Amin. Allahumma amin. Dan di dalam nahu tasawuf pula kita dapat memetik apa itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Tanpa memandang apa yang kita lakukan, tanpa memandang apa yang kita kerjakan sehari penuh, 24 jam. Jikalau nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan amal ibadah kita, niscaya setiap hari kita akan mendapatkan nikmat yang sedikit betul dikarenakan sedikitnya amal ibadah kita. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat, menurunkan nikmat kepada kita dengan tanpa batas, tanpa memandang apa yang kita kerjakan. Maka dari itu kita mulai pembacaan ilmu gramatika kolbu atau lebih dikenal dengan nahu hati dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah adalah kata kedua untuk mengawali sebuah pembicaraan, untuk mengawali sebuah kitab, untuk mengawali sebuah tulisan, yang mana hamdalah adalah suatu rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, yang mentuhani atau yang menjadi Tuhan semesta alam. Tak kenal maka tak sayang, itulah kata pepatah. Maka dari itu marilah kita lebih dan lebih lagi mengenal siapa itu Zatullah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat yang ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang bisa kita petik adalah kenikmatan bagi kita, yang bisa kita amalkan adalah kenikmatan bagi kita. Marilah kita amalkan apa-apa yang telah kita kaji, apa-apa yang telah kita pahami, apa-apa yang telah kita ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.